Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, belajar kembali pelajaran fikih. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pesan Ustaz, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang materi khutbah Jumat. Mari sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, khutbah Jumat, pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan salah satu rukun sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Menurut bahasa, khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti pidato, nasihat, pesan. Adapun menurut istilah, khutbah Jumat adalah pidato yang disampaikan dalam rangkaian sholat Jumat oleh khatib, dilakukan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan. Khutbah Jumat dapat berupa tazkirah atau pengertian atau penyadaran, kemudian mau'izah atau pembelajaran, maupun tausiah ataupun nasihat. Khutbah Jumat dilakukan 2 kali. Jadi pengertian khutbah Jumat di sini, khutbah dilakukan sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat, syarat pelaksanaan khutbah Jumat sebagai berikut. A. Khutbah disampaikan sebelum sholat Jumat setelah matahari tergelincir. Jadi ketika hari Jumat sudah mendekati waktu untuk sholat Jumat, sebelum dilaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu disampaikan 2 khutbah. Kemudian khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. Nah, di sini khatibnya kalau memang dalam kondisi yang sehat itu diperkenankan untuk berdiri. Namun jika khatibnya sedang sakit, maka diperbolehkan untuk duduk. C. Khatib hendaknya seorang laki-laki. Nah, karena sifatnya sholat Jumat itu wajib untuk kaum laki-laki atau kaum muslimin, maka anjurannya khatibnya seorang laki-laki. Khatib harus menutup aurat. Tidak hanya khatib saja, maka jamaah juga menutup aurat. Jadi antara khatib dan jamaah sama-sama menutup aurat. Suci badan dari hadas dan najis. Suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas kecil maupun hadas besar merupakan syarat dari pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah merupakan rangkaian dari sholat Jumat. Oleh karena itu, khutbah dilaksanakan dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat. F. Khatib hendaknya melakukan duduk di antara 2 khutbah meskipun hanya sebentar, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Duduk di antara 2 khutbah merupakan syarat meskipun hanya sebentar. Nah, di sisi lain, duduk di antara 2 khutbah ini kesempatan bagi jamaah untuk berdoa, yang mana doanya tidak akan terhalang atau tidak akan tertutup. Makanya ada istilah doa baina khutbataini la yuraddu. Doa di antara 2 khutbah itu tidak ditutup atau tidak tidak ada penghalang, jadi
diterima atau makbul. Salah satu waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kemudian khotib hendaknya bersuara lantang dan tegas, bisa didengarkan jamaah. Khotib disarankan memiliki suara yang lantang dan jelas. Apabila khotib memiliki suara kurang lantang, dapat disiasati dengan pengeras suara. Pada zaman Rasulullah SAW belum ada pengeras suara, maka khotib harus memiliki suara yang keras agar terdengar jelas oleh seluruh jamaah. Namun beda kenyataannya dengan sekarang. Mayoritas di masjid-masjid, kemudian di tempat-tempat kita, khotib sudah menggunakan pengeras suara. Akhirnya seluruh jamaah bisa mendengarkan isi daripada khutbah. Selanjutnya rukun khutbah. Adapun rukun khutbah sebagaimana berikut. A. Membaca hamdalah di awal khutbah pertama dan kedua, yaitu lafaz yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lafaz alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan lain sebagainya. B. Khatib harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, namanya rukun harus dipenuhi. Kemudian yang C, mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ini juga harus dilaksanakan, mengucapkan sholawat. D. Berwasiat kepada jamaah tentang ketakwaan. Tadi di awal terkait pengertian khutbah sudah disampaikan, ada keterangan di situ, salah satunya tentang ketakwaan atau wasiat atau nasihat. E. Khatib membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, minimal 1 kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Jadi seorang khatib, ya, ini termasuk rukun membaca salah satu ayat yang sering kita dengarkan, seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang mana ayat tersebut sering kita dengarkan ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Selanjutnya F. Khatib berdoa yang ditunjukkan kepada muslimin dan muslimat yang berisi permohonan ampun atas segala dosa. Nah, ini berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang tujuannya memintakan ampun. Jadi khatib juga mendoakan seluruh umat muslim dan muslimat pada umumnya, sebagaimana ukhuwah Islamiyah, dimanapun kita berada, kita saling mendoakan antar sesama muslim ataupun muslimah. G. Pada bagian akhir, khatib harus mengucapkan lafaz doa meminta kebaikan umat Islam kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita saling mendoakan ini tidak hanya di khutbah Jumat, meskipun ini rukun di khutbah Jumat, selesai sholat, selesai melakukan aktivitas atau waktu luang, kita juga diperbolehkan untuk saling mendoakan demi kebaikan umat Islam. Selanjutnya hal-hal sebelum kita masuk ke hal-hal, ada sunnah khutbah, dimana sunnah khutbah ini sangat banyak ragamnya. Hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan khutbah Jumat, di antaranya khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi.
memberi salam pada awal khutbah pertama sebelum muadzin mengumandangkan azan. Kemudian duduk sejenak setelah salam ketika muadzin mengumandangkan azan. Termasuk sunnah khutbah. Khutbah diucapkan dengan kalimat yang fasih, jelas, dan mudah difahami. Jadi kalau di negara kita rata-rata menyesuaikan, pakai bahasa Indonesia boleh, ada yang pakai bahasa Jawa, dan ada beberapa yang telah menggunakan bahasa daerah. Jadi tidak harus disampaikan pakai bahasa Arab, menyesuaikan daerah masing-masing. Khutbah disampaikan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi bagi khotibnya mempersiapkan namanya khutbah tidak terlalu panjang supaya tidak bosan, dan juga terlalu pendek supaya tetap tumakninah. F. Khotib membaca surah Al-Ikhlas pada waktu duduk di antara dua khutbah. Jadi seorang khotib setelah menyampaikan khutbah pertama disunahkan membaca surah Al-Ikhlas ketika pada waktu duduk di antara dua khutbah. Dan yang terakhir, jamaah hendaknya memperhatikan khutbah karena mendengarkan khutbah sebagai pengganti 2 rakaat sholat. Nah, masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat Jumat dan pahalanya. Segala sesuatu yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat Jumat. Pahala sholat Jumat dapat batal apabila bercakap-cakap dengan sesama jamaah atau saling menegur jamaah yang sedang berbicara. Misalnya ada kawan kita sedang bicara, kemudian kita menegur pada waktu penyampaian khutbah Jumat, maka ini akan membatalkan ibadah sholat Jumat kita. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamathalil himari yahmilul asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'atun." Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa berbicara pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, maka dia bagaikan khimar atau keledai yang membawa kitab. Sedangkan orang yang mengucapkan kata-kata diamlah, maka tidak dianggap Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini ada beberapa poin penting ketika penyampaian khutbah. Jamaah dilarang berbicara, diibaratkan bagaikan khimar atau keledai yang membawa kitab, yang mana kitab itu isinya ilmu atau tulisan, si keledai tidak tahu, jadi dia sia-sia saja membawa berat, sedangkan apa yang dipikulnya tidak dia ketahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada hadis lain, "Idza qulta li sahibiha yaumal jumu'ati ansib wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Rawahul Bukhari. Yang artinya, jika engkau berkata kepada kawanmu diamlah pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengatakan perkataan sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada hadis yang kedua ini tidak jauh pentingnya dengan hadis yang pertama. Jadi ada larangan menegur kawan yang sedang berbicara dengan kata ansit atau diamlah pada hari Jumat. Jadi ini termasuk perkataan yang sia-sia. Akhirnya kita tidak mendapatkan pahala di hari Jumat atau pahala Jumat. Ada riwayat Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini dijadikan dalil larangan terhadap seluruh macam perkataan pada saat khutbah. Demikian itu pendapat mayoritas ulama terhadap orang yang mendengar khutbah. Jadi ketika khutbah sudah dibacakan ataupun disampaikan oleh khotib, tidak diperbolehkan jamaah khususnya berbicara
entah itu perkataan diamlah atau shoot ataupun menegur kawannya, itu tidak diperkenankan karena dapat membatalkan ibadah sholat Jumat. Namun pada kenyataannya, nah ini perlu kita mawas diri, kita perlu banyak mengintrospeksi diri kita supaya pada khususnya hari Jumat kita dapat mengikuti khutbah Jumat dengan istiqomah, dengan baik. Yang awalnya masih kurang semangat, sekarang harus banyak semangatnya, ditingkatkan semangatnya. Yang awalnya masih rame, sekarang sudah tahu penjelasan, sekarang sudah tidak diperbolehkan rame, harus diam. Kemudian pada praktek khutbah Jumat ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hendaklah beribadah hanya kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, pada ayat di sini dijelaskan Allah tidak akan menciptakan, atau tidaklah aku menciptakan. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya satu, yaitu beribadah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi taghut itu. Quran surah An-Nahl ayat 36. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika kedudukan tauhid demikian tinggi dan penting dalam agama ini, tidaklah aneh kalau keutamanya juga besar. Bergembiralah dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia Allah, niscaya akan masuk surga. Demikian juga sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anakku perlu ketahui, pada hadis ini dijelaskan tentang pentingnya menjaga tauhid. Meskipun dosa kita sebesar bumi, kalau kita tidak melupakan kepada Allah, kita menuju Allah dan mengingat Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa sebesar itu pula. Demikian pula tidak akan aneh bila lawan tauhid, yaitu syirik, musyrik. Syirik itu dosa dan musyrik itu pelaku, jika memiliki banyak bahaya yang mengerikan, sudah seharusnya kita benar-benar merasa takut terhadapnya. Di antara bahaya syirik itu adalah bagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Jabir. Seorang Arab Badui datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang pasti itu? Beliau menjawab, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disambung dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ayat pertama, firman pertama ini dijelaskan betul bahwasanya syirik termasuk dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah, dosa yang sangat besar, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Meskipun dosa kita menumpuk, ya kan, selain dosa syirik, maka Allah masih mau mengampuni. Melainkan jika dosa kita termasuk syirik, menyekutukan dengan benda-benda yang dianggap keramat, yang dianggap punya kekuatan lain, akhirnya di situ timbullah kepercayaan. Nah, di situ akhirnya sifat ataupun perilaku kita termasuk menyekutukan Allah. Ini yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Maka tidak ada ampun bagi mereka yang menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Firman Allah yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, pastilah gugur amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Jadi sia-sia, ibarat orang menumpuk amal. Jika terselip perbuatan syirik, maka sia-sia amal yang ditumpuk. Ibarat orang menabung kebaikan, terselip perbuatan syirik, tabungannya akan sia-sia. Kemudian sholat Jumat memiliki rangkaian sholat yang berbeda dengan sholat fardu. Hal ini disebabkan dalam sholat Jumat terdapat 2 khutbah sebagai bagian yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun tata cara sholat Jumat sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan mandi disertai niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai wangi-wangian sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu sunnah, memakai wangi-wangian. 3, memakai pakaian yang terbaik dan menutup aurat, bersih dan suci. Tidak wajib pakaian baru, yang penting menutup aurat, bersih dan suci. 4, memotong kuku kedua tangan. Jika kukunya panjang, dipotong. Kemudian nomor 5, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ketika sebelum dimulainya adzan atau ketika kita sudah sampai di masjid, silakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jika waktunya masih banyak, bisa ditambah menjadi 4 rakaat. Nomor 6, melaksanakan azan pertama dalam sholat Jumat. Ini bagi muadzin, melaksanakan azan. Kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian melaksanakan azan yang kedua, ini dilaksanakan oleh muadzin. Nomor 9, melaksanakan khutbah Jumat. Setelah melakukan khutbah pertama, imam duduk sejenak, kemudian dilanjutkan khutbah kedua. Ini saya ingatkan kembali, ketika imam ataupun khotib duduk setelah menyampaikan khutbah pertama, kesempatan berharga bagi kita untuk berdoa. Silakan berdoa sebanyak-banyaknya, karena doa di situ tidak akan ditolak. Kemudian nomor 10, muadzin membaca iqamah dan dilanjutkan sholat Jumat berjamaah. Jadi kalau sudah dikumandangkan iqamah, tandanya sholat Jumat akan dikerjakan.
Dan yang terakhir, setelah selesai berzikir setelah sholat Jumat. Baik, itu tadi anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari bersama tentang materi khutbah Jumat, pengertiannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah khutbah, kemudian hal yang membatalkan, bahkan sampai prakteknya. Nah, silakan buku yang ada di tangan kalian, buku LKS itu nanti yang kan dari bab yang pertama kemarin itu dikasih tanda, dalam arti boleh dirangkum ya, boleh dirangkum supaya mempermudah kita untuk belajar ya. Kemudian buku LKS nya juga boleh dikasih stabilo, dikasih warna stabilo apapun terserah, boleh warna hijau, boleh warna merah atau oranye dan lain sebagainya. Itu untuk mempermudah kita mengetahui mana itu kalimat penting supaya kita mudah mengingat. Jadi ketika nanti ada informasi, ada ulangan harian, kita nanti sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Baik anak-anakku, jangan lupa diisi daftar hadirnya di aplikasi Syiar supaya kita tahu siapa saja yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya kan, tidak ada yang sakit, dan mudah-mudahan kita juga berdoa mudah-mudahan wabah ini segera mereda, segera normal kembali, kita bisa bertemu di madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.